Nah, beberapa bulan yang lalu saya membuat video tentang Chromebook karena saya menggunakan Chromebook untuk bekerja dan bagaimana saya bisa memakai Chromebook yang mungkin kalau teman-teman banyak tahu mungkin rasanya seperti laptop tapi mainan. Padahal saya benar-benar produktif di situ dan menghasilkan uang ya, bahkan kurang dari 1 bulan saya sudah balik modal. Dan kira-kira aplikasi apa aja sih yang saya install? Simak selengkapnya di video ini. Oke, karena Chromebook ini basicnya adalah Chromium ya, jadi semacam operating system yang diunggulkan adalah di aplikasi browsernya, yaitu adalah Google Chrome, dan banyak menggunakan aplikasi yang berbasis cloud service ya, jadi harus terkoneksi dengan internet seperti aplikasi yang dimiliki oleh Google. Dan saya tidak masalah dengan hal itu karena saya sehari-hari menggunakan handphone pun juga harus connect dengan internet. Artinya kalau nggak ada internet ya udah, di handphone kita pun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan beberapa aplikasi saya yang di laptop saya yang lama yang menggunakan Windows itu juga banyak sekali yang online ya. Jadi saya pikir nggak ada masalah ya karena sudah terbiasa dengan aplikasi yang online. Oke. Dan seperti pada umumnya ketika kita menggunakan komputer ya, ada aplikasi basic atau aplikasi dasar yang kita perlu gunakan seperti Office ya, atau mungkin dasar niaga itu harus selesai di komputer, itu harus beres ya, seperti kayak mengetik, terus kemudian presentasi, kemudian pencatatan keuangan misalkan semacam itu. Nah, di Chromebook sendiri ini saya menggunakan aplikasi bawaan dari Google ya. Ada Google Doc, terus kemudian Google Slide, terus ada Google Spreadsheet ya, Google Sheet. Nah, ini saya menggunakan itu dan nggak ada masalah. Sejauh ini sesuai dengan kebutuhan saya, tidak perlu aneh-aneh ya. Dan untuk mengetik ya, saya sering mengetik, terus kemudian ngecek bikin mungkin laporan di Excel ya, mungkin saya juga sering. Dan untuk presentasi juga oke, karena saya juga menggunakan saya presentasi juga menggunakan Chromebook ya. Terus kemudian aplikasi yang lainnya yang mungkin bukan bawaan dari Google seperti Drive dan kawan-kawan, apa kira-kira. Nah, pertama kita di aplikasi desain dulu ya. Bagaimana saya membuat desain di Chromebook atau menggunakan Chromebook untuk desain ya. Mungkin banyak sekali yang teman-teman yang bertanya bagaimana bisa nggak sih Chromebook diinstal CorelDRAW, bisa nggak sih Chromebook itu diinstal Photoshop. Nah, ternyata ada alternatif ya. Ada alternatif yang kita bisa pakai di Chromebook ini ya. Misalkan kita butuh CorelDRAW, nah kebetulan saya menggunakan Inkscape ya sebagai pengganti CorelDRAW. Dan sejauh ini fine-fine aja karena saya nggak ada pekerjaan yang desain yang terlalu rumit yang harus menggunakan fiturnya CorelDRAW ya, bisa tercover dengan aplikasi Inkscape. Nah, yang penting bisa kita bisa desain, kita bisa nyetak gitu kan, kita bisa bikin vektor ya kan, terus kemudian kita bisa cetak. Nah, kemudian yang kedua yang saya gunakan adalah kalau untuk ngedit foto ya, awalnya dulu saya menggunakan Krita yang bawaan Krita yang Linux ya, bukan yang di Play Store, yang Linux. Dan ternyata ada beberapa bug, akhirnya saya berpindah ke yang cloud base ya, yaitu saya menggunakan Photopea ya. Dan di Photopea itu ternyata mirip banget, hampir mirip seperti Photoshop Creative Suite yang lama ya. Karena saya belajar Photoshop dari versi yang lama itu, jadi saya nggak asing dengan Photopea ini. Nah, dan mungkin beberapa fitur yang ada di Photoshop yang terbaru yang ada di Creative Cloud mungkin nggak ada, tapi nggak masalah, itu sudah cukup lah untuk manipulasi foto. Nah, terus kemudian untuk desain-desain yang butuh cepat ya, membutuhkan kecepatan, terus nggak ribet ya kan, bisa didesain di mana-mana, di share pun juga mudah. Saya menggunakan Canva. Nah, Canva ini sama persis dengan Canva yang saya gunakan di HP ya, saya pakai versi browsernya.
yang di Google Chrome ya. Dan enak banget, saya hampir semua thumbnail yang ada di channel YouTube saya menggunakan Canva. Jadi lebih enak, efisien waktu, nggak banyak mikir juga, dan tersedia banyak sekali template. Nah, kalau untuk software-software profesional lainnya apa sih yang dipakai? Nah, di Chromebook ini salah satunya saya menggunakan KiCad ya untuk mendesain, untuk membuat skema elektronika, kemudian mendesain PCB-nya, mengatur tata letak komponen, dan membuat file Gerbernya. Kemudian jika nanti dibutuhkan untuk dicetak di dicetak di misalkan JLC PCB atau mungkin yang lainnya ya, saya menggunakan KiCad ya di sini. Dan di sini softwarenya juga open source ya, jadi tidak berbayar alias gratis, dan ini saya lebih banyak menggunakan software di Linuxnya. Nah, untuk software lain-lain ya seperti untuk pengeditan audio saya menggunakan Audacity ya, standar, tidak ada plugin tambahan. Sejauh ini plugin dari plugin bawaan Audacity sudah cukup oke ya, walaupun mungkin ada sedikit keterbatasan. Nah, kalau bikin musik gimana ya, butuh DAW ya kan, butuh DAW. Apa sih yang cocok untuk Chromebook ya? Nah, setidaknya saya sudah menemukan 2 digital audio workstation yang cocok untuk Chromebook, yaitu Waveform ya, satu lagi BandLab. Dan saya menggunakan BandLab karena saya sejak tahun 2017-an saya menggunakan menggunakan Cakewalk ya. Terus kemudian menggunakan BandLab sebagai audio library. Terus waktu BandLab rilis itu saya juga sudah nyobain DAW-nya BandLab. Jadi saya lebih nyaman menggunakan BandLab. Jadi saya bikin musik di Chromebook itu menggunakan BandLab. Nah, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya atau sebelum-sebelumnya yang saya menggunakan Chromebook untuk bikin musik, untuk mulai dari rekaman, terus kemudian sampai aransemen, editing, mixing, bahkan sampai publishing juga. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.